Kalau gitu ya. nggak puas, buat apa kita hidup? Itu kan keistimewaan hidup, itu kepuasan. Kita banyak uang, banyak ini, banyak itu, kalau nggak ada kepuasan bisa dibeli nggak? Benar. Nah, kan ada yang jualan. Teteh kan mempunyai 12 suami ya, dan itu nggak mungkin 12 suami tersebut memakai hanya dengan satu jurus. Boleh sebutkan nggak yang dipakai oleh Teteh dengan 12 suami itu jurus apa aja gitu? Banyak jurusnya. Mm-mm. Pertama, ajul gedang. Oh, ajul gedang. Mentok tuh langsung. Mentok. Cul, Mm-mm. mentok. Terus? Yang kedua tuh kapal mutar. Oh, kapal muter emang bisa. Bisa. Cewek ke atas langsung diputar. Power Teh. Cut. Terus? Terus bancet nagong. Oh, bancet nagong. Tiga bancet nagong tuh. keempat Sorok asbes. Digesrek gitunya. gasrok dulu. Sorek gitu. Yang kelima nih teh Empot. Empot apa? Pot ayam. Emang Teteh punya berapa empot? 28. Oh, Teteh punya 28 empot. Ya, kalau orang-orang cuma 4 empot. Oh. Aku 28. Jadi kalau istilah empot itu cengkraman gitu ya? Pokoknya enak. Sama suaminya bikin hot. Berarti Teteh mah punya triknya ya? Nah, oke teman-teman, untuk bisa nyampe ke rumahnya Mama Reja ya, kita harus melewatin sana tuh teman-teman tuh, jalanan dari sana tuh. Aksesnya lumayan bisa juga sih ya. Dari sana bisa, dari sini bisa nih. Cuman aksesnya agak susah juga ya teman-teman ya, karena ini perkampungan banget teman-teman nih. Ini banyak rumah-rumah sih daerah sini. Ini rumahnya Mama Reja yang ini nih. Yang satu ini. Kita yuk langsung ke sana yuk. Di sini persawahan ya teman-teman ya. Di sini persawahan dan juga kebanyakan di sini tuh tani teman-teman. Tadi Kang Ari sempat di sana, sangat apa ya? Panas sekali teman-teman. Oke. Nih. Rumahnya ini teman-teman. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini rumahnya Mama Reja ya. Nanti kita akan ngobrol bareng bersama Mama Reja. Rumahnya masih panggung, di situ juga ada kandang kambing ya teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Ini dengan Mama Reja bukan? Iya. Oh, gimana kabarnya Teteh? Baik. Oh, Teteh, saya mau ngobrol-ngobrol sama Teteh. Apakah benar Teteh itu yang viral menikah dengan 12 suami? Iya. Oh, benar ya? 12 kali? Iya. Ya Allah. Teteh, saya boleh ngobrol-ngobrol? Boleh ke dalam? Boleh. Ayo, Ayo Teteh. masuk. Teteh. Kalau di luar enggak enak. Oh iya, ayo kita masuk. Masuk. Duduk. Bentar Teteh. Oh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan Teh ya. Karena saya nggak sendirian bersama rekan-rekan konten kreator. Oh iya. Saya kesini, mohon maaf mengganggu Teh ya. Nggak mengganggu nggak? Enggak. Ya udah, nanti kita akan ngobrol-ngobrolnya bareng Teh ya sama rekan-rekan. Boleh. Sementara saya mau istirahat dulu. Iya. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan kembali berkunjung ke Mama Reja ya, sosok wanita perkasa yang menikah dengan 12 suami. Betul Teh? Betul. Alhamdulillah. Sekarang gimana kabarnya Teh? Baik Ya, itu terlihat mungkin dengan wajah yang ceria, walaupun sekarang usianya udah berapa, 50? 51. Oh, 51, tapi masih terlihat cangker dan awet muda. Alhamdulillah. Glowing ya. Dan mungkin nanti teman-teman yang ingin tahu rahasianya, simak video ini dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, kita ulas sedikit ya. Mama Reja ini dulu emang dari mulai tahun berapa bisa menikah sampai 12 kali itu? Menikah itu dari keluar SD. Keluar SD? Itu kan berarti Pas usianya? 13 tahun. Oh, 13. Emang udah boleh itu? Kalau dulu boleh. Oh. Dulu mah nggak pakai aturan usia sekian enggak. Bebas gitu. Kan kalau sekarang kalau nggak salah 17 tahun, 18 tahun ya? Kalau dulu mah enggak, asal udah gede sedikit nikah
bisa. Oh, mungkin kalau misalkan gadis-gadis zaman dulu 13 tahun udah gede ya? Beda Udah zaman gede, sekarang. gede, Oh, tinggi, besar gitu. berarti mulai menikah di usia 13 tahun. Mm-mm. Hmm, perawan sama bujang dulu. Iya, Hmm, terus itu dari usia pernikahan pertama sampai kedua itu jaraknya berapa tahun gitu? jaraknya paling 2 tahun. Oh, berarti usia 13 menikah, pas usia 15 tahun menikah lagi. Mm-mm. Terus usia 16 tahun menikah lagi. Enggak, Atau setiap berapa tahun sekali menikahnya? ya kadang-kadang ada yang 3 tahun, Mm-mm. ada yang 2 tahun gitu. Hmm, Kalau sekarang mah baru 1 tahun baru setahun. menjanda. Oh, jadi udah sekarang mah udah janda. Mm-mm. Ya, mungkin saya luruskan jadi biar nggak asumsi liar. Jadi Ya, Mama Harja ini bukan berarti bersuamikan 12, bukan ya? ya bukan. Tapi Jadi 12 kali menikah mm-mm. gitu. Jadi dari menikah pertama gagal, nikah lagi sampai 12 kali. Nah, mungkin seperti itu ya, mungkin yang namanya sepintas menikah 12 kali dengan suami emang boleh kan nggak boleh ya? Enggak boleh. Tapi pengen kalau misalkan punya suami 2 pengen gitu teh. Enggak Enggak ya? enggak. Mm-mm. Pengen 1 aja. Mm-mm. Nah teh, mungkin itu yang membuat teteh perkasa sampai 12 kali. Terus sampai saat ini juga teteh terlihat masih muda dan apa namanya ya, kelihatan juga badannya masih cangker. Nah itu dari mulai menikah pertama sampai ke 12 itu emang ada rahasianya itu? Ada dong. Ada Ada. yang bisa membuat sampai saat ini cangker? Ada. Hmm. Ada rahasianya. Malah sekarang juga aku masih terus minum ramuan itu. Oh, ramuan itu. Mungkin nanti kita untuk membahas ramuan tersebut, saya pengen tanya dulu nih. Nah, itu kan banyak yang komen juga bahwa teteh itu ya apa yang namanya ya, lebih mementingkan kepuasan, betul? Iya. Walaupun nggak puas berarti nggak percuma Kalau gitu ya. enggak puas, buat apa kita hidup? Itu kan keistimewaan hidup, itu kepuasan. Hmm, Kita banyak uang, banyak ini, banyak itu, kalau nggak ada kepuasan, kepuasan bisa dibeli nggak? benar. Nah, kan ada yang jualan. Jadi percuma banyak uang juga kalau nggak puas. Percuma kalau nggak puas gitu. Nah itu teteh kalau teteh katanya ada yang bilang hyper juga. Enggak sih. Enggak sih. Kalau hyper sih enggak. Cuman kalau waktu suami minta, aku selalu siap. Aku selalu siap. Selalu siap, selalu semangat melayani suami. Kapan saja, di mana saja gitu. Terus kalau misalkan teteh yang mau gas aja kapanpun. Gas. Nah itu dulu waktu sama dari mulai suami pertama sampai suami ke-12, berarti teteh udah apa namanya ya, udah tahu gaya-gayanya gitu ya? Oh, gaya mah tuh udah beda-beda, macam-macam. Boleh disebutkan teh gaya apa aja, mungkin kan ini Banyak gayanya mah. kan kalau istilah-istilah apa ya namanya, istilah yang kayak gitu kan ada lucu dulu ya. Boleh teteh sebutkan teh gaya apa aja gitu. Gayanya gaya empot ayam. Oh, ada selagi empot ayam. Ada empot ayam. Yang gimana gaya empot ayam? Itu yang si Ucil mau masuknya langsung diginiin. Pot. Terus apalagi teh? Itu. Terus itu entep sendok. Antep sendok. Mm, Berarti main belakang gitu ya. bukan main belakang, biasa di depan, cuman kakinya disamain. Oh, disamain. Mm, Emang bisa teh kalau bisa misalnya? atuh, mana nggak bisa. Kan kalau posisi lelakinya gendut kan ada perutnya gitu. Bisa setelah aja, jadi cewek ya yang terlentang. Oh begitu. Bisa aja diakalin. Kang gitu. kalau gemuk mungkin bisa sosororotan. Nah itu culang kedang begitu. Culang kedang. Bisa cungkedang gitu. Bisa. Jadi mohon maaf ya. Walaupun suami gendut, yang penting ceweknya pinter. Suami gendut kayak gimana, ceweknya gerakannya gitu. Jadi kalau cowok yang gendut harus lincah. Lincah lah, diangkat mata ceweknya tuh. Berarti mamanya termasuk suhu dong kalau kayak gitu. Jangan dibilang lagi masalah itu. Udah pro berarti ya, udah Iya pro. tuh. Nah kalau misalkan itu kan baru berapa, 2. Nah setahu teteh aja ya, mungkin kan teteh itu banyak pengalamannya ya kan, udah dibilang suhu, dan sampai saat ini juga teteh ada rencana menikah lagi. Itu yang teteh yang udah pro itu ada berapa gaya semuanya sih? Banyak sih, masalah gaya mah nggak kehitung lah. Banyak gaya. Bisa disebutin aja sekali lagi boleh gitu. Bisa.
gerakan-gerakannya gitu maksudnya. Iya, yang sorok asbes tuh. Serolok asbes itu seperti apa teh? Coba bisa Serolok agak sedikit asbes. praktekin gitu. Jangan dipraktekin mah. Cukup gini aja. Gitu. Laki-laki di sini, misalkan cewek di atas gini. Serok. Serok kayak ada digasrok-gasrok gitu. Gasrok-gasroknya. Gini. Jadi posisinya si laki-laki itu di atas. Di bawah. Nyorolok bang, nyorolok. Di bawah. Ya. Yang teteh kuasai, yang teteh sukai gaya apa itu teh? Apa aja aku mah suka. Digas terus ya pokoknya. Digas pokoknya. Kalau gaya bangkong sepintrong gitu gimana? Oh, bisa. Tahu Ada aja ya tahu mamanya. aja. Jadi kakinya tuh dikekangin sebelah. Eh. Mantap. Dikekangin semua. Kalau kata orang sini mah dikewong. Oke, wow. Dikewong gitu. Dikewong. Oh, bangkong curilang karena itu teh. Bangkong calangap kakina sebelah. Salangap. Salangap teh bakat kunaon ya teh. Lagian Bukan. teman saya tahu-tahu aja teh itu gayanya ya. Pasti. Aduh, teman-temannya ini memang kan kalau urun dengan suhu ini mungkin yang dibicarakan ya kita ambil ilmunya gitu ya. Soalnya kan kalau orang zaman sekarang cukup atas bawah kan itu udah jadul ya teh. Tapi teteh mah jarang pakai kayak gaya-gaya itu gitu. Kayak Yang gaya istilahnya gede blue gitulah gitu Standar gitu. goler tengah goler kayak gitu. oh, kayak pohon pisang. Iya. Itu mah bagi suami tuh nggak enak, nggak pakai seni kalau kayak pohon pisang mah. Jangan itu, pokoknya Nggak memuaskan. ceweknya harus agresif di dalam kamar tuh. Hmm, Harus banyak tingkah gitu. ya mungkin teteh ini kan teteh kan udah pro ya, mungkin ada apa namanya istilahnya teh mamatahan ka nungora teh kumaha maksudna teh tetua. Kalau misalkan biar suami betah harus kayak gini gitu gimana? Ini kan tips memuaskan di ranjang gitu. Ya kalau pengen suami memuaskan mah ya gitu aja. Nomor satu, cewek harus bisa gerakannya. Jadi pas begitu si suami mau masuk teh langsung kepalanya tuh di gini-gini aja terus kerenyem gitu. Kerenyem. Nah, kalau punya orang-orang mah kan empotnya kan cuma 4 empot. Ya. Punya aku mah 28 empot. Wah. 28 empot. Iya, paling banyak tuh. Mungkin mohon maaf ini ya, ini emang bener yang punya empot itu banyak dicari teh. Iya, makanya aku mah banyak empotnya. Nah itu yang kalau untuk mengatur empot itu bisa dilatih nggak? Bisa. Tak barangkali nah yang nonton nih ibu-ibu pengen belajar empot ayam sama Mama Reja, nanti kan bisa di share ke sini. Triknya teh. Bisa dong, malahan punya aku mah bisa niup lilin segala macam. Wow, niup lilin. Ya. Bos, Mantap ya. Berarti niup lilin bisa merokok juga mungkin? bisa. Bisa. Wow. Berarti tinggal disodorin aja itu suling bah bisa ditiup. Bisa. Dan mungkin salah satunya ini Mama Reja kenapa sampai 12 kali menikah dan sampai saat ini bisa perkasa mungkin seperti itu ya. Punya banyak kelebihan. Berarti malah suaminya nggak kuat kalau ya kayak gitu. Enggak cerai itu bukannya masalah gitu, bukan gitu. Tapi namanya di rumah tangga mah suka ada aja masalah kan. Benar. Nah, orang-orang mah di rumah tangga tuh ada masalah tuh dipaksain rumah tangganya kan. Kalau aku mah daripada rumah tangga dipaksain mending minta pisah gitu. Jadi jangan ambil pusing gitu ya. Jangan dipaksain aja gitu. Kalau udah nyaman, udah nggak enak, udah buat apa gitu. Jangan sampai bertahan tapi sakit hati gitu ya. Entah gitu. Bagus prinsipnya berkayak gitu. Ini kan kayak gitu. Berarti mohon maaf bukan kita mau ungkit-ungkit lagi ya. Berarti intinya kalau Mama Reja nggak ambil pusing, kalau nggak ada nggak cocok udah cari yang baru gitu ya. Pokoknya laki-laki yang suka bohongin, yang nggak jujur ya, aku nggak mau. Kalau masalah resiko kurang resiko, aku nggak masalah itu mah. Resiko mah masih bisa dicari gitu. Yang penting jujur dulu gitu. Gitu. Berarti pada dasarnya kalau ekonomi nggak jadi masalah, Nggak masalah Bisa- bagi aku mah ekonomi mah nggak masalah. bisa nyari barang-barang gitu ya. Nah gitu. Berarti posisi saat ini teteh berarti udah single mom berarti ya. Enak sekarang sendiri nyaman. Berarti sekarang udah punya anak berapa? Anak 4. Oh sekarang anak 4. Punya cucu. Oh udah punya cucu. Cucu 3. Oh cucu 3. Tapi mohon maaf
ada rencana menikah lagi gitu, barangkali udah ada calon. Insya Allah kalau calon mah belum ada, cuman insya Allah kedepannya kalau masih ada jodoh aku, insya Allah pasti mau. Oh pasti mau. Tapi yang dekat mah ada gitu. Yang deket masih banyak, bukan ada banyak yang deket mah. Yang antri gitu ya. Tapi kata hati aku belum ngasih Respon pengen gitu. gitu. Nah, Teh, mohon maaf ya, karena ini mungkin dilihat oleh banyak orang, barangkali ada yang ingin silaturahmi itu boleh. Apa Boleh, kita boleh. ditutup aja, di silent? Boleh kalau mau silaturahmi boleh. Mm-mm. Ya. Kalau untuk nama akun Facebooknya gitu, Akun Facebook aku mah Mamah Reja. Bila perlu WA-nya nanti gampang gitu tinggal kan. inbox gitu ya. Gitu. Soalnya kalau misalkan Gampang. kita di Boleh mau silaturahmi boleh. Bebas langsung ke rumah nggak apa-apa gitu. ya barangkali misalkan ada sultan yang lihat, ada yang ada jodoh kan, siapa tahu gitu ya. Iya. Tentunya dengan niat yang baik gitu ya. Dan Mama Reja gue siap untuk menerima silaturahmi. Iya, boleh-boleh aja. Karena sekarang ini banyak sekali Bang yang ada jodoh lewat media sosial ya. Mudah-mudahan aja ada yang sayang, disayang sama Amin, Reja. amin, 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 Gitu. amin. Nah mungkin teman-teman karena ini sekarang saya lagi berdampingan dengan teman saya yang masih bujang, barangkali mau bertanya Bang, silahkan. Waduh. Ini Oh iya, kebetulan Teh. kita bawa bujang kan? Oh, Teh. oh, oh. Ini pengen tahu pengalaman ya? Oh, makanya boleh, Tadi boleh, suruh boleh. saya anter, Boleh. katanya pengen tahu pengalaman Teteh. Insya Allah. Oh ya Teh, Teteh kan disebut wanita perkasa ya. Oke. Berarti kan ada rahasianya. Ada dong, rahasianya ada. Boleh tahu nggak Teh rahasianya apa itu? Apakah ada ramuan ataupun apa? Kalau aku biar awet muda itu, biar badan kenceng, pokoknya seluruh tubuh kenceng, ada rahasianya. Apa Teh? Ada aja. Oh nanti ya, nanti kita bahas di konten kedua. Oke Bang. Berarti Jadi nanti sabar penonton aja dulu. juga nanti penasaran ya. Penasaran. Nanti apa sekarang? Sekarang mungkin lebih, dia tuh kan tadi dari rumah katanya pengen tahu yang namanya anak zaman sekarang ya, mungkin masih awam. Nah kan di video pertama kan menyebutkan banyak sekali gaya, lebih dari 7 kalau nggak salah. Mungkin bisa diulas lagi. Misalkan nggak apa-apa, nggak dipraktekin juga, disebutin aja kayak gini biar puas, barangkali ada gaya baru teh gitu. Ya kayak gitu kan. Nah, mungkin pengen tahu seperti gaya itu. katanya. Kan Gaya ada baru. caringin rungkat. Gaya kayak, baru ada gaya baru teh, yang kayak lagi ngojek tuh. ada kebok lepas gitu. Bukan yang kayak orang lagi ngojek aja gitu. Kayak ngajak gimana maksudnya? Kayak ngojek aja gitu dari belakang. Cengklak gitu ya. Mm-mm. Nyangigir merenya atau nyangeyeng gitu mah teh merenya. Jadi orang teh pura-pura ngelonin anak, tahu di belakang mah lagi ngojek gitu. Oh, Ada itu. Jadi berarti kalau gaya kayak gitu orang lagi nyusui dong. Misalkan kalau Yang anak enggak punya anak lagi nyusul juga bisa aja anak kita rewel, pengen diklonin. Oh itu mah ngojek. Suami, berarti. suami minta ini anak rewel belum tidur, gimana kita caranya? Coba cewek tuh harus bisa, anak harus bisa ngadepin anak, melaksanakan tugas suami harus bisa juga, gimana caranya gitu. Jadi kayak orang ngojek, Anak repeh. anak repe bapak anak kecrot. Aduh. Itu mah Kang Aangnya pengen tahu gaya baru ya. Nah gitu. Itu emang kita tuh belajar itu harus sama suhu. Biar rumah Mungkin tangga baik biar romantis kita ya. mah ngomong yang jorok-jorok itu kan bukan ngomongin orang lain. Bukan. Gitu. Pengalaman sendiri ya kan. Gitu. Yang namanya rumah tangga kan nggak harus harmonis ya, salah satunya harus membina hubungan batin seperti itu. Kalau misalkan percuma banyak uang tapi batinnya tersiksa, tetap nggak Iya puas gitu gitu, ya. nggak puas. Nyata mungkin kalau misalkan kayak gini nih, itu kan kalau misalkan teteh itu capek, terus suami pulang kerja, itu kalau biasanya yang teteh lakukan apa, dikasih makan dulu atau kalau misalkan ditawarin apa gitu, mungkin yang Kalau aku mah gini, kalau misalkan suami bis capek misalkan, terus dibuka dulu bajunya, nah terus dicium dulu, nah nanti ajak bercanda, mau bobo dulu, mau mam dulu, gitu. Jadi rasa capek suami itu hilang, hilang tuh. jadi emang harus ditawarin kayak Itu gitu kan ya. cuma nawarin, nggak mungkin kan, suami capek kita ngajak nggak mungkin kan langsung mau. Nah kalau kata orang Sunda mah orang teh kudu aya tawar gatra gitu.
bahasa gitu kan. Minimal seenggaknya suami seneng gitu ya. Gitu. Nah, seandainya suaminya mau ya tinggal gas gitu. Ya tinggal gas weh, siap buka dikit pakai daster gitu. Nah, teh itu yang kedua belas suami itu kebanyakannya orang mana? Apakah orang sini atau orang jauh? Orang Jawa, orang Solo, orang Ciamis, Pekanbaru, orang sini juga. Riau ya. Pekanbaru Oh, berarti yang dari luar pulau juga banyak ya? banyak. Hmm. Soalnya aku mah nikah sama orang dekat tuh mungkin kayaknya mah nggak ada bagian mungkin gitu. Oh. Berarti kalau yang orang-orang dekat mah belum pernah ada yang mau menikah gitu. Belum. Kebanyakan orang jauh gitu ya. Orang jauh. Mungkin karena yang dekat itu mungkin malu atau misalkan keteter, bisa jadi mungkin ya. Akunya lah jadi dayanya kurang, mungkin tiap hari ketemu jadi dayanya tuh kurang Hmm. kalau sama orang dekat-dekat gitu. Nah itu kalau misalkan kriteria yang teteh inginkan nih, kalau saat sekarang seperti apa gitu, barangkali yang nonton juga mikir-mikir gitu ya. Bagi aku mah sekarang mah enggak terbatas usia, yang penting sayang, jujur, baik, sayang sama anak-anak aku gitu aja, tanggung jawab gitu udah. Baik ya, dan intinya menjadi imam ya. Gitu. Ya mungkin Aku mah enggak pilih yang kaya, enggak pilih yang ganteng, enggak. Soalnya yang kaya tuh kalau kita tidak bisa membawa tuh bisa bahaya, bisa celaka. Tuh. Enggak, aku mah enggak pilih yang kaya, enggak pilih yang ganteng. Yang penting mah sayang sama keluarga gitu aja, tanggung jawab. nah ini kan teteh rencana mau menikah lagi ke 13 kali ya. Nah, itu apakah nanti akan lanjut ke 14 apa emang ini yang terakhir? Enggak pengen akunya mah yang terakhir aja. Terakhir tapi baik gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada jodoh dari Tuhan, masih dikasih jodoh gitu kan. Nah Kalau mungkin enggak teman-teman ya juga nggak apa-apa, gitu. yang nonton jangan berpikirnya kemana-mana, yang namanya pengalaman orang itu kan banyak ya. Mungkin Mama Reja ini pengalamannya mungkin ya, mohon maaf ya, belum ada yang cocok, dan sampai saat ini juga Mama Reja berusaha yang terbaik gitu ya. Yang namanya jodoh mungkin belum jodoh ya teh. Tapi pengalamannya dari kedua belas suami itu sangat luar biasa, dan itu bisa dijadikan pelajaran. Nah, salah satu mungkin teteh yang bisa disampaikan yang harus dihindari biar rumah tangga awet itu kayak gimana? Apakah harus sama-sama egois atau misalkan harus kayak gimana gitu? Yang rumah tangga kalau pengen awet, jadi suami istri itu harus bisa memahami satu persatu lah gitu. Misalkan suami tahu karakter suami kayak gini misalkan. Terus suami juga kayak gitu. Kalau udah tahu kayak gitu berarti aman insya Allah gitu. Jadi kalau ada apa-apa harus mengalah salah satunya gitu. Kalau bahasa Sunda mah jangan ngadu angklung ya. Suami ngomong gini nanti ceweknya gitu. Jangan. Jadi ngomong satu, yang satu diam. Tuh. Jadi insya Allah itu bakal aman kalau kayak gitu. Tuh. Nah mungkin mohon maaf, mungkin kan penonton juga pasti bertanya, apa sih, bukannya kita mau ngungkit aib seseorang ya, yang membuat ini kan kalau dari segi bahasa teteh kan kayaknya teteh mah itu apakah dulunya elehan atau gimana, apakah yang membuat teteh berkali-kali menikah tuh apakah egois atau bedegong istilahnya Bukan gitu? elehan, jadi aku mah kalau bahasa Sunda teh mah berat batu ya. Oh, bedegong atau gitu mah teh? Jadi emang orangnya breng, misalkan orangnya per gitu kan ya. Tapi kalau udah disakitin sedikit udah. Jadi harus dijaga gitu ya. Makanya kalau udah tahu mah sifat-sifat aku, misalkan emang aku orangnya kayak gini gitu. Tapi kalau udah ada sedikit aja yang mengganjal. Jadi pada intinya teteh mah nggak mau ambil pusing. Enggak Tapi mau kalau ngambil misalnya pusing, sekalinya enggak. sayang, Sayangnya